Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaka Dibaskara dari kelas 4A Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi shopping list. Seperti yang bisa dilihat pada tampilan, di sini ada menu makanan, minuman, snack, dan sayur mayur. Nah, aplikasi ini memiliki dua page, yaitu page list kategori dan page item. Nah, ini adalah page item. Kita bisa menambahkan kategori baru dengan menekan tombol tambah yang pada floating action buttonnya. Tambahkan buah misalnya. Sini kita berikan priority 3. Nah, lalu kita bisa menambahkan menu baru mangga. Oke, 100 notnya pilih yang matang. Nah, seperti yang bisa dilihat. Nah, kita juga bisa menghapus atau mengupdate buah-buahan. Kita bisa menghapusnya dengan cara menggesernya. Nah, akan muncul teks buah-buahan delete. Oke, langsung saja ke kode programnya. Pertama, kita buat database helpernya. Di sini terdapat kelas DB Helper. Kelas DB Helper ini memiliki variable version yang bermaksud itu adalah versi dari database kita. Kemudian di sini ada variable data variable DB yang bertipe database atau kelas database. Kemudian di sini ada DB file name bertipe data string, dimana DB file name ini itu merupakan nama dari database kita, yaitu shopping.db. Nah, kemudian di sini ada kode untuk singleton. Apa itu singleton? Jadi fungsi singleton itu adalah pada saat kita memanggil kelas DB helper ini, kita tidak perlu membuat kelas baru. Nah, pada saat kita manggil kelas ini akan mengecek dirinya sendiri. Apakah kelas ini sudah ada? Jika sudah ada, maka kita kembalikan kelas ini. Nah, jika tidak ada, maka kelas ini akan dibuat seperti itu. Jadi akan mengurangi penggunaan memori yang berlebihan, yang dimana jika kita tidak menggunakan singleton, kita akan memanggil kelas DB helper ini di setiap tempat. Kemudian kelas DB helper ini juga memiliki fungsi OpenDB. Nah, fungsi dari OpenDB ini adalah untuk mengecek apakah database ini itu sudah ada atau belum. Nah, jika sudah ada, maka langsung kembalikan databasenya. Jika tidak, maka di sini ada kode untuk membuat table baru. Nah, yang mana table itu adalah table list dan table items. Di sini adalah path-nya, yang dimana di sini ada method join, itu method yaitu yang menggabungkan atau mengkonkatenasi path dari database ini, lalu di ujungnya ada nama dari database kita, yaitu shopping.db. Nah, di sini ada versionnya, version 1, db-nya database. Database di sini kita jadikan nullable, karena bisa saja database ini kosong. Oke, di sini ada juga fungsi testdb. Namun saat ini kita tidak menggunakan fungsi ini. Fungsi ini kita lakukan untuk pengecekan database kita, apakah sudah bisa dilakukan query atau belum. Nah, kemudian di sini juga ada function insert list. Juga ada function insert item. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menambahkan item baru ke dalam database kita.
Yang insert list ini itu berfungsi untuk menambahkan shopping list. Nah, yaitu pada menu ini. Yang dimana pada menu ini terdapat ID, lalu ada priority dan name. Nah, kemudian di sini konflik algoritmanya itu replace, yang berarti dia akan mereplace jika ada data yang sama. Kemudian dia akan mengembalikan ID karena di sini nilai tipe data kembaliannya itu integer. Kemudian di sini juga ada fungsi insert item yang sama seperti insert list, hanya saja insert item ini itu mengembalikan nilai, bukan mengembalikan nilai maksudnya, tapi di sini mengquery, menambahkan data list item. Nah, ini list item tersebut itu bisa kita lihat di sini ada modelnya, model list item dan shopping list. Nah, model list item di sini itu terdapat ID, ID list, name, quantity dan not. Nah, di sini juga ada function to map, sama juga seperti yang shopping list, yaitu terdapat ID, name dan priority. Nah, kemudian di sini ada function get list. Function get list ini itu berfungsi untuk mengubah database kita menjadi objek model yang telah kita tentukan, yaitu shopping list. Nah, jadi database itu mengembalikan data dalam bentuk list yang di dalamnya terdapat map yang memiliki key string dan value-nya dinamik. Nah, lalu kita lakukan konversi atau masukkan data tersebut ke dalam model yang telah ditentukan, yaitu di sini shopping list. Nah, jadi shopping list ini memiliki data dari database ini. Kita bisa lihat di sini dipanggil untuk ID-nya kita tambahkan, yaitu maps, index, dan key-nya yaitu dalam bentuk string. Nah, hasil dari maps ini itu akan mengembalikan nilai dynamic. Sama juga halnya seperti yang get item, yaitu berfungsi untuk mengubah bentuk database yang berupa list map menjadi bentuk list item. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada fungsi delete list dan delete item. Ini mana fungsi delete ini itu untuk menghapus database, menghapus data yang ada di database kita. Nah, di sini pada fungsi delete item dan delete list itu sama-sama memiliki query untuk menghapus ID list. Nah, pada delete list terdapat dua fungsi delete, yang dimana delete list ini kita menghapus bagian list ini. Mengapa kita melakukan dua kali pendeletan? Karena yang pertama ini bertujuan untuk mendelete isi dari dalam table yang ada pada item list. Nah, kemudian setelah ini dihapus, maka list yang ada di depan ini itu baru dihapus. Karena data yang ada di dalam item list ini itu memiliki ID atau sebagai foreign key dari primary key yang ada di list depan ini. Nah, jadi data yang foreign key itu juga harus dihapus agar tidak terjadi kesalahan data atau anomali data. Seperti itu. Nah, setelah selesai membuat DB helper, di sini kita membuat objeknya atau modelnya. Nah, di sini ada model list item dan shopping list. Seperti yang bisa dilihat.
di sini memiliki ID list, name, quantity, dan non. Kemudian ID di sini kita jadikan nullable karena pada saat kita menginputkan data ke SQLite itu untuk ID kita bisa memasukkannya dengan null karena secara default jika kita menginputkan dengan null maka ID tersebut akan secara otomatis increment. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat di sini, ini ID-nya 1, 2, 3, 4 itu. Dan jika ditambahkan ID-nya akan menjadi 5, seperti itu. Dia akan otomatis increment. Nah, setelah kita buat modelnya, di sini kita masuk ke main. Nah, main.dart ini tampilannya akan seperti yang ada pada kanan saya ini. Pada main.dart, di sini dia mengembalikan kelas shList. Kelas shList ini merupakan kelas stateful widget. Nah, lalu kelas ini akan memanggil dbhelper. Nah, di sini dbhelper sudah menerapkan singleton, jadi kita tidak perlu membuat instansiasi dbhelper lagi. Jadi cukup memanggilnya. Dia akan mengecek dan mengembalikan dbhelper. Nah, lalu di sini ada variabel shopping list dan shopping list dialog. Yang shopping list bertipekan list, listnya bertipe shopping list, dan ada shopping list dialog. Shopping list dialog ini ada pada folder UI di sini. Nah, kemudian di sini ada ini state yang dimana shopping list dan shopping list dialog ini kita inisialisasikan nilainya. Oke, lalu pada method build di sini kita panggil function show data. Nah, show data itu ada di paling bawah. Show data di sini berfungsi untuk menampilkan data. Nah, yang dimana show data ini itu adalah kelas asynchronous. Nah, di sini ada await dbhelper.opendb yang berarti pada saat fungsi build dipanggil, dia akan manggil function show data dan akan menunggu dbhelper ini untuk melakukan fungsi opendb. Nah, opendb tadi seperti yang dijelaskan, dia akan mengecek apakah database tersebut ada. Jika ada, maka kembalikan DB-nya. Jika tidak ada, maka buat database tersebut. Nah, jika sudah, maka di sini juga akan menunggu shopping list di sini, variabel shopping list berisi hasil dari get list, hasil dari function get list yang ada pada dbhelper. Nah, yang dimana fungsi ini tadi itu yaitu berfungsi untuk mengubah data yang awalnya dalam bentuk database yaitu list, map menjadi kelas shopping list, menjadi model shopping list. Nah, dan akan ditampung pada variabel shopping list. Nah, kemudian di sini ada set state shopping list sama dengan shopping list yang berfungsi untuk merefresh tampilan. Oke. Kemudian setelah kita panggil method show data, kemudian di sini ada scaffold seperti biasa, app bar, shopping list. Lalu di sini terdapat floating action button. Nah, di sini ini adalah floating action button dalam bentuk plus. Nah, yang dimana floating action button tersebut jika kita tekan akan memanggil function dialog, memanggil method show dialog, yang dimana show dialog tersebut memiliki builder, yaitu akan membuild shopping list dialog .build dialog. Nah, di sini akan mengembalikan fungsi dari build dialog di sini, di mana fungsi ini terdapat pada shopping list dialog.
Jika kita lihat pada kelas shopping list dialog ini, nah di sini shopping list dialog ini terdapat tipe data, terdapat variabel text name dan text priority, yang dimana berdua variabel ini itu adalah controller dari text field. Nah, untuk mengontrol dua text field ini. Kemudian di sini juga ada function build dialog, yang dimana build dialog di sini terdapat 3 buah parameter, yaitu build context, shopping list yang berupa list yang bertipe data list, yang bervariabel list, dan is new yang bertipe data bool. Nah, pada build dialog ini juga memanggil developer. Kemudian di sini akan mengecek apakah text field itu kosong. Apakah text field itu kita tekan dari menu atau dari floating action button. Nah, kita bedakan penekanan tersebut pada bool ini. Nah, jika dia true, di sini jika dia false atau kita tekan dari menu yang ada di sini, tombol ini, maka dia akan menampilkan text name.text yang controllernya akan memberikan nilai yang di sini. Nah, jika tidak maka akan kosong dan akan menampilkan hint textnya. Nah, di sini ada return alert dialog, yang mana alert dialog di sini itu berisikan titelnya new shopping list atau edit shopping list. Nah, di sini akan mengecek jika true maka tampilkan tulisan new shopping list. Nah, dan jika false maka edit shopping list. Kemudian di sini juga ada single child scroll view, dalamnya terdapat kolom yang berisi text field, 2 text field dan 1 elevate button. Nah, elevate button di sini itu berfungsi jika kita ditekan maka dia akan menginsert value yang ada pada text field tersebut ke dalam database. Nah, jika sudah dimasukkan maka dia akan melakukan function pop atau hilang seperti itu. Di sini ada decorationnya. Hal yang berlaku itu sama juga dengan list item dialog. Nah, jika kita melakukan coding sampai sebelum challenge, pada menu list item di sini tidak ada floating action buttonnya dan tidak ada dialognya. Nah, di sini kita tambahkan, ini mirip seperti shopping list dialog. Bedanya hanya di sini terdapat 1 text field tambahan. Kemudian ya di sini hanya terdapat 1 tambahan, yaitu not. Nah, yang dimana jika button di sini ditekan, dia juga akan melakukan insert item ke database. Nah, seperti itu. Selanjutnya tadi sampai pada floating action button. Nah, kemudian di sini kita menggunakan list view builder. Nah, yang mana di sini ada perhitungan dari berapa banyak
item. Kemudian di sini ada item buildernya yang terdapat kelas atau widget dismissible. Nah, dismissible ini fungsinya untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Nah, jika kita on dismissed atau jika kita geser, dia akan lakukan delete list. Nah, dia akan lakukan penghapusan data berdasarkan yang kita geser tersebut. Nah, lalu akan menampilkan show snack bar yang ada di bawah. Kita coba. Nah, dia akan menampilkan snack bar di sini, bayam deleted. Nah, selanjutnya di sini ada list style circle avatar. Ini ya berarti di depan yang di sini dijadikan sebagai priority. Kemudian jika kita on tap, jika kita klik, maka dia akan menampilkan, akan masuk ke menu ini, item screen. Nah, item screen di sini sama seperti dengan main tadi. Bedanya di sini tidak menggunakan bedanya di sini listnya tidak menggunakan gambar seperti priority yang ada di samping tadi, yaitu adalah leading. Nah, di sini tidak menggunakan leading. Lalu di sini on tab-nya juga tidak kita tuliskan karena tidak ada hal yang harus dilakukan di sini, hanya sebagai informasi saja. Nah, di sini juga ada function show data sama seperti di main yang berfungsi untuk memanggil database dan memanggil item dari database tersebut, mengubah yang awalnya dalam bentuk format database menjadi model dari item list. Nah, seperti itu. Ya, sama seperti menu sebelumnya, ini juga bisa diedit, yang jika kita tekan tombol ini akan memunculkan dialog. Nih on press. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.